Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Puji serta syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan yang berlimpah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'in, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita sekuat kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Kullu nafsin dibaca ikhfa. Ini namanya wajib muttasil. Cara membacanya samakan saja dengan mad jaiz munfasil supaya tidak bingung. Tandanya alis, Za'iqatul maut. Maut di sini dibaca 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, tergantung bacaan kita. Kalau biasa membacanya dengan 2 harokat, teruskan 1 kali duduk itu 2 harokat terus. Nah, di sini dibaca maut namanya madlin. Kalau dia disambung tidak jadi madlin. Misal kita membacanya kullu nafsin dha'iqatul mauti wa in, tidak jadi madlin, biasa saja huruf lin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Di sini ujurakum, ya, mimnya dibaca izhar, ya. Izhar apa? Izhar syafawi. Hati-hati, jadi hati-hati. Ud di sini dinamakan dengan qalqalah. Dal sukun termasuk huruf qalqalah. Wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau nun bertasydid mutlak, ya. Nun atau mim bertasydid itu tetap gunnah asli.
Wa mal hayatud dunya, dunya dinamakan dengan izhar mutlak. Izhar mutlak itu walaupun dia bertemu dengan ya atau bertemu dengan wawu, maka dia tetap dibaca jelas. Dunya, misalkan kalau biasanya nun bertemu ya itu dibaca idgham. Seperti min ya jadi mi yaumi. Tapi kalau di sini dun n-nya itu nunnya bertemu dengannya tetap dibaca jelas. Dunya tidak dibaca duya. Ini namanya izhar mutlak. Cirinya apa itu? Cuma huruf dunia saja. Jadi nggak ada pada huruf lain. Berarti bacanya bukan dunia. Bukan duya, bukan dunia juga. Dunia. Jadi ada berapa huruf ya? Dunia, sinwan, kan sinwan tidak dibaca siwan. Terus bunyan, sinwan, kinwan. Nampak tak? Kinwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi sini juga izhar syafawi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in seharusnya sod itu memang tidak monyong. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmi. Wa inna ma tuwaffawna, sesungguhnya pastinya tuwaffawna akan ditunaikan, diberikan ujurakum, pahala kalian itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi kita tidak boleh terlalu berharap lebih ya dari dunia karena pahala atau ujroh atau apa namanya, aku mendengar bahwa Tuhan berkata bahwa dunia ini surga. Hadis Rasul, mempertanyakan tentang hadis Rasul. Wahai Syekh, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi berkata bahwasanya dunia ini surga bagi orang kafir dan neraka bagi orang beriman. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya senikmat apapun dunia ini bagi orang yang beriman, sebenarnya ini dihitungnya ibaratnya penjara, bukan neraka ya, penjara bagi umat Islam. Karena sehebat apapun kenikmatan dunia, di dunia ini kita terikat dengan aturan, jadi tidak bisa bebas. Ketika kita makan yang enak ya hanya sebatas tenggorokan gitu dan sebatas kenyang. Walaupun seenak apapun ya sebatas kenyang, tidak bisa lebih dari itu. Kalau kita semakin banyak malah jadi nggak enak gitu. Itu dikatakan terbatas. Wa inna ma tu'ta, bagi orang yang beriman, pahala yang sebenarnya itu, kenikmatan yang sebenarnya itu nanti kalau sudah meninggal. Faman zuhziha, barang siapa yang zuhziha itu artinya digeserkan, tapi di sini dijauhkan. Kalau kita mengatakan zahzih, geserlah sedikit gitu. Tapi kalau di sini artinya jauh, dijauhkan. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itu benar-benar kebahagiaan yang amat, keberuntungan atau kemenangan yang amat nyata. Faman tadi apa artinya itu? Hah? Faman suksi. Faman Maka barang siapa? siapa? Siapa saja. Wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali senda. Tidak semuanya
senda gurau bagi orang yang memang senda gurau. Nah, ayat ini jangan menjadi alasan bagi kita sebenarnya untuk bagi umat Islam itu untuk bermalas-malasan buat apa sih tolong dunia. Ini jangan sampai seperti itu, bukan itu maksudnya. Dunia ini hanya senda gurau, jadi alasan untuk malas-malasan. Tidak ada contoh dari para sahabat itu bahwasanya ayat ini digunakan untuk bermalas-malasan. Sayyidina Utsman terbukti bahwa beliau adalah sahabat mulia dan beliau juga orang kaya gitu kan, gigih dalam mencari dunia, berdagang. Kemudian Abu Bakar juga pedagang luar biasa, gigih juga mencari dunia. Kemudian termasuk Umar bin Khattab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, 4 mazhab itu adalah orang-orang kaya. Jadi Imam Maliki di Madinah, sehingga beliau itu saking kayanya ya yang ngaji ke Madinah itu ditanggung sama beliau, sama Imam Maliki itu. Termasuk Imam Asy-Syafi'i dimodali. Imam Syafi'i kan muridnya ya, murid Imam Maliki. Ketika disuruh untuk pergi ke Baghdad untuk berguru kepada Imam Asy-Syaibani, dikasih dana itu untuk pergi ke Baghdad gitu, supaya mencari ilmu ilmu akal. Karena kayaknya Imam Maliki, walaupun habis juga dipakai untuk membiayai para santrinya. Imam Asy-Syafi'i juga walaupun beliau zuhud, tapi beliau kaya karena kan pada masa kekhilafahan seorang ulama itu digajinya kalau sekarang mungkin miliaran juga. Tapi Imam Asy-Syafi'i ketika dapat uang banyak itu dibagikan langsung, jadi habis langsung. Nah, itu juga sama. Jadi ayat ini bukan alasan untuk seseorang mengatakan buat apa sih dunia, bukan itu. Dunia itu banyak dibutuhkan, apalagi sekarang ini banyak saudara-saudara kita khususnya di Palestina, dimanapun itu membutuhkan tuluran kita. Bahkan di lingkungan kita sendiri juga sama. Bahkan kita beribadah saja harus menggunakan dunia, termasuk gamis, sarung dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari dunia, tapi tidak dimaksudkan gurur di sini, tidak gurur. Kalau kita menggunakan sarung untuk sholat kan bukan gurur, menggunakan pakaian bagus untuk sholat bukan gurur, bukan senda gurau. yang dilarang itu adalah ya senda gurau yang memang dunia yang poya-poya, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Karena diperkuat oleh ayat wabtagu fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan juga dunia. Itu ayat itu. Wallahu a'lam bishawab.